Shalom, apa kabar anak-anakku? Baik dan sehat selalu kan? Puji Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan belajar kembali pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Namun sebelum kita masuk dalam pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan selalu menyertai kami. Bahkan di sepanjang hidup kami, Engkau selalu ada bagi kami. Pada kesempatan ini kami akan belajar kembali pendidikan agama Kristen. Kiranya ketika kami belajar, Engkau memberikan kami hikmat dan akal budi, supaya kami mengerti tentang pelajaran hari ini dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Anak-anakku, pada pembelajaran di era pandemi COVID-19 ini, jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan dengan 5M, oke? Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, memakai masker medis dengan benar, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jadi ini adalah hal yang harus kalian lakukan setiap hari di dalam kehidupan kalian. Anak-anakku, pada pertemuan kita hari ini kita mau belajar tentang tantangan iman masa kini. Bicara tentang tantangan, itu bicara tentang sesuatu yang perlu ditanggulangi. Bicara tentang ancaman, bicara tentang hambatan, atau tekad yang menimbulkan kemampuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Anak-anakku, semua orang itu tidak lepas dari tantangan-tantangan di dalam kehidupannya. Tidak terkecuali kepada kalian juga, anak-anak remaja masa kini. Nah, pada umumnya tantangan hidup anak remaja pada masa sekarang ini atau di masa kini yaitu pertama dalam hal teknologi. Nah, teknologi ini memang sangat baik karena membuat hidup manusia menjadi lebih efisien. Tetapi teknologi juga bisa berdampak negatif bagi penggunanya. Misalnya internet, ya. Dari internet seseorang bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Tetapi informasi yang didapatkan ada yang positif dan ada yang negatif. Dan informasi yang negatif itu biasanya menimbulkan penyimpangan etika dan moral seseorang, misalnya pornografi. Kedua, akademik. Dalam dunia pendidikan biasanya memperhatikan nilai hasil belajar seseorang. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai yang terbaik di dalam belajar mereka, sehingga mereka mendapat hadiah, terus kemudian bisa menjadi idola, atau juga bisa masuk di dalam sekolah-sekolah tertentu yang favorit. Bahkan tidak jarang ya ada orang yang berusaha untuk mendapatkan nilai yang terbaik dengan cara yang salah, misalnya dengan menyontek atau menindas temannya untuk mengerjakan tugas yang dibutuhkannya supaya mendapat nilai yang terbaik. 3. Narkoba, rokok, dan miras. Nah, banyak orang yang mengkonsumsi barang-barang ini, yaitu rokok, minuman keras, bahkan narkoba, supaya mereka itu kelihatan gaul atau diterima di sebuah lingkungan atau diterima di teman-temannya, ya. Padahal mereka tidak tahu bahwa ya ketika mereka konsumsi hal-hal itu mengakibatkan kerusakan pada kesehatan mereka, bahkan bisa berakibat fatal, yaitu kematian. 4. Hormon. Semua orang akan mengalami perubahan hormon dalam dirinya, tidak terkecuali anak-anak remaja masa kini seperti kalian ini, ya. Nah, perubahan hormon itu adalah hal yang wajar dan terjadi kepada siapa saja, dan biasanya menimbulkan rasa ketertarikan dengan lawan jenis, ya. Ini wajar, oke? Tetapi kalau tidak dikontrol, maka bisa jatuh di dalam seks bebas. Oke, jadi anak-anakku, ya, 4 hal-hal di atas adalah tantangan hidup yang biasanya dihadapi oleh anak remaja masa kini. Nah, untuk mengetahui tantangan iman yang biasanya dialami oleh umat Tuhan atau anak-anak remaja, maka mari kita membaca Alkitab dalam kitab Matius pasal 4 ayat 1-11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti."
Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat di atas datang melayani Yesus. Amin. Anakku, Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 tadi itu mau menceritakan kepada kita bahwa ternyata Yesus juga mengalami tantangan iman setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam, ya. Dan kemudian ketika Yesus mengalami tantangan iman itu, dia menang, ya. Dan ada 3 perkataan Yesus yang membuat dia menang terhadap tantangan iman ini. Yang pertama yaitu ketika Yesus mulai lapar dan haus, ya, setelah berpuasa, maka datanglah iblis menggodai dia dan berkata, ubahlah batu-batu ini menjadi roti, ya, supaya kamu makan, ya, dan kamu tidak akan kelaparan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Nah, hal ini Yesus mau menekankan bahwa semua manusia di dalam hidupnya itu tidak ditentukan oleh makan, minum, pakaian, atau hal-hal apa saja, tetapi hidup ini ditentukan oleh kehendak Allah. Kedua, ketika iblis membawa Yesus ke hubungan bait Allah dan berkata, jatuhkanlah dirimu ke bawah, maka para malaikat akan datang mengangkat engkau, menatang engkau, sehingga kakimu tidak akan terantuk batu. Tetapi Yesus berkata, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kemudian yang ketiga, ya, Yesus itu dibawa ke gunung yang sangat tinggi, dan kemudian iblis memperlihatkan dunia dan segala kemegahannya, lalu berkata kepada Yesus, semua yang kamu lihat ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepada aku. Lalu Yesus berkata, ada tertulis bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Jadi anak-anakku, Yesus mau memberitahukan kepada kita bahwa semua orang itu harus menyembah kepada Tuhan, hanya berbakti kepada Tuhan dan melakukan kehendaknya di sepanjang hidupnya. Jadi anak-anakku, 3 hal itu yang membuat Yesus menang di dalam tantangan imannya. Anak-anakku, ya, kita juga mengalami tantangan iman seperti Tuhan Yesus di dalam kitab Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 tadi. Ada 3 tantangan iman yang kita hadapi atau orang Kristen hadapi di dalam kehidupannya sehari-hari. Yang pertama, itu biasanya tantangan dikaitkan dengan keinginan daging dan kebutuhan jasmani seperti lapar, haus, seks, uang, pacar, dan lain-lain. Dan hal ini bisa membuat seseorang itu jatuh atau melakukan kejahatan dan merusak hidupnya. Nah, contohnya ada anak nih melihat temannya punya HP yang bagus, terus dia juga pingin HP yang seperti itu, tetapi nggak punya uang untuk beli, maka dia berusaha untuk mencuri uang orang tuanya supaya bisa membeli HP. Terus misalnya lagi ada anak yang membawa makanan, misalnya kue-kue ke sekolah. Terus ketika kalian melihat kue anak itu, kamu kepingin ya mencicipi kuenya itu, tapi temanmu ini atau anak itu tidak mau memberikannya kepadamu. Nah,
Kemudian muncul niat di dalam pikiran kalian untuk mengambil makanan anak itu saat istirahat. Dan ini adalah hal yang tidak baik. Yang kedua, tantangan iman yang kedua yaitu harga diri. Nah, setiap orang memang punya harga diri ya. Dan harga diri ini adalah sesuatu yang harus dipahami secara benar. Karena kalau tidak dipahami secara benar atau dengan kata lain salah, maka membuat seseorang itu merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, akhirnya menimbulkan kesombongan. Dan ingatlah selalu bahwa di dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 5b, di situ dikatakan bahwa Tuhan tidak suka orang yang congkak. Congkak itu sama dengan sombong, tetapi Dia suka orang yang rendah hati. Yang ketiga, tantangan iman yang biasa kita alami adalah kekuasaan dan keserakahan untuk memiliki atau menguasai apa yang kita lihat. Contoh yang sederhana adalah yaitu misalnya ada temanmu mempunyai mainan robot yang bagus. Kemudian ketika kamu melihat dia bermain, kamu juga kepingin punya mainan seperti itu. Tapi karena kamu tidak punya uang untuk membeli robot seperti itu, kemudian kamu datang untuk pinjam mainan itu. Nah, terus temanmu itu meminjamkan kamu mainannya dan kamu bisa main dengan semau kamu. Kemudian temanmu itu meminta kembali mainannya dan kamu tidak mau memberikannya. Kemudian temanmu itu memaksanya, bahkan ya berharap bahwa kamu mengembalikan mainan itu dengan baik. Tapi karena kamu tidak suka, maka mainan itu kamu rusak dan kemudian kembalikan. Dan ini menunjukkan bahwa kamu sudah melakukan hal yang jahat kepada temanmu itu. Anak-anakku, hal-hal yang tadi Ibu sampaikan adalah tantangan iman yang biasanya anak remaja alami ya di sepanjang hidupnya masa kini. Kalau kita mau menang seperti Yesus ya, ketika dia menghadapi tantangan iman, maka ada beberapa sikap yang dapat kita lakukan di dalam menghadapi tantangan iman itu. Yang pertama yaitu mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan diri sendiri. Mengapa? Karena kita ini punya keterbatasan atau kekurangan, sehingga kita sangat membutuhkan atau mengharapkan pertolongan Tuhan. Yang kedua, kita harus setia dan taat kepada Tuhan apapun yang terjadi. Bahkan di era pandemi ini, ya kita tetap setia dan taat kepada Tuhan dalam hal misalnya ibadah, berdoa, ataupun melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, yaitu kita harus tegar di tengah persoalan atau pergumulan hidup kita. Memang setiap orang tidak lepas dari persoalan hidupnya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan diharapkan untuk tetap tegar atau kuat di dalam menghadapinya. Yang keempat, berani menanggung resiko. Apapun yang menjadi akibat dari tantangan iman yang kita alami, maka kita harus bisa menerimanya. Dan kemudian tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita dan juga akan membukakan jalan bagi kita sehingga kita bisa menanggung setiap tantangan iman yang kita hadapi. Dan yang kemudian kita tidak usah atau tidak boleh mengenal kata putus asa. Kita harus tetap optimis. Mengapa? Karena orang yang putus asa itu tidak mendapat apa-apa karena mereka tidak punya kekuatan untuk bertindak atau untuk bertahan, bahkan untuk mengalahkan tantangan iman yang dialaminya. Kemudian yang terakhir, ingatlah selalu untuk berpegang teguh pada janji-janji Allah. Ya, janji Allah itu memberikan pengharapan kepada kita bahwa Tuhan itu mengasihi kita, bahwa Tuhan itu akan senantiasa ada bersama kita dan bisa menjadikan kita sebagai pemenang dan memberkati hidup kita dengan luar biasa. Jadi anak-anakku, ketika kalian mengalami tantangan iman, ya, maka marilah lakukan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, ketika kalian lakukan itu, maka kalian akan keluar menjadi pemenang seperti Yesus. Anak-anakku, Ibu berharap bahwa pelajaran hari ini itu bisa kalian mengerti dan memberikan semangat kepada kalian untuk melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Good. Dari pelajaran ini ada tugas yang harus kalian lakukan, yaitu ada 3 tugas yang Ibu berikan. Yang pertama, kalian harus menuliskan doa permohonan di dalam mengatasi tantangan iman di era pandemi ini yang kalian alami.
Yang kedua, kalian harus menuliskan 3 tantangan iman yang kalian hadapi selama ini. Apa saja? Misalnya ke gereja, atau misalnya di dalam berteman, atau misalnya hidup bersama keluarga di rumah setiap hari, ya. Kemudian ketiga, kalian mengungkapkan atau mengemukakan dan menjelaskan bagaimana cara mengatasi atau bagaimana cara kalian mengatasi selama ini tantangan iman yang kalian hadapi. Nah, 3 tugas ini kalian harus kerjakan dan Ibu percaya bahwa kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Anak-anakku, kita akan tutup pelajaran hari ini dan Ibu berharap bahwa kita semua tetap di dalam perlindungan tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah belajar hari ini. Kiranya apa yang kami pelajari boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dan Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada kami ketika kami menghadapi tantangan iman di masa kini. Dan biarlah kami juga mau keluar seperti Yesus menjadi seorang pemenang. Tuhan, kami juga berharap bahwa Engkau senantiasa memimpin kami dan membimbing kami sehingga kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang kuat, menjadi anak yang berprestasi, menjadi anak-anak yang membanggakan bagi Tuhan dan juga orang tua kami. Berkatilah hidup kami dan berkatilah masa depan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah kepada Tuhan. Amin. Anak-anakku, sehat selalu ya, tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati.